Baru, Lifebuoy 100% lebih kuat lawan kuman. Yuk bandingkan Lifebuoy dengan sabun anti kuman biasa. Terbukti kan? Lifebuoy yang berhasil 100% lawan kuman. Lifebuoy dengan multivitamin. Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Oh, oh, oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Terima kasih. Akhir bahagia masih ku nantikan, bukan sekadar hangatnya angin harapan. Di tengah mesra kau dan dia ku berada.
ada. Kau enggan berjanji tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu dalam aksara. Kehadiranmu sangat ku rindu. Kemarilah kasih, jangan buatku bermimpi lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Di tengah mesra, kau dan diaku berada. Kau enggan berjanji, tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu
Baik, mohon izin Bapak Ibu yang telah hadir, saya izin membuka kegiatan ini, tetapi untuk narasumbernya sedang dalam proses untuk join ke Zoom meeting, mungkin ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu izin bertanya juga apakah suara saya terdengar jelas atau tidak, Ibu? Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya lihat ada beberapa yang dari luar Jawa Barat juga ya. Ternyata alhamdulillah, semoga kali ini bisa menuntut ilmu yang semoga kita bisa menuntut ilmu yang bermanfaat, bisa memetik pelajaran dari narasumber yang akan mengisi webinar Sekolah Inovasi Pixos pada seri ke-91 ini. Mungkin sambil menunggu juga dari narasumber yang akan mengisi webinar kali ini. Oh, ternyata Assalamualaikum, apa terdengar suara saya? Halo. baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Husain Habsyi sebagai narasumber kita pada webinar kali ini. Selamat siang Bapak, apakah bisa mendengar suara saya Bapak? Ya, terdengar. Suara saya apa terdengar? Alhamdulillah terdengar Bapak. Ya, mungkin sebelum berlangsung ke kegiatan inti akan saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat karunia-Nya lah kita bisa hadir di ruang virtual ini untuk menuntut berbagai ilmu yang bermanfaat dari narasumber. Ya. Oke, sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Ibu apakah bersemangat untuk mengikuti Sekolah Inovexo seri kali ini? Insya Allah. Oh, Masya Allah, semoga api semangatnya terus membara ya Bapak Ibu untuk menuntut berbagai ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin dari tadi Bapak Ibu bertanya-tanya, ini saya siapa gitu sedang berbicara di depan layar. Oke, untuk itu saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Yohandi Fahrul Fauji, biasa dipanggil Yohan. Saya seorang mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Untuk saat ini sedang menginjaki semester 7. Alhamdulillah saya pada kesempatan kali ini menjadi moderator dalam webinar Sekolah Inovasi Pexos dengan topik rehabilitasi sosial bagi orang dengan HIV/AIDS berbasis LKS. Nah, pada topik kali ini akan dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Bapak Husain Habsyi. Untuk itu kepada Bapak Husain Habsyi saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, sehat Bapak? Sehat-sehat. Mas Yohandi, moderator, posisi saya ini sedang di Batam ya. Saya lagi sedang ada aktivitas, jadi sedang di luar ruangan. Jadi mungkin mudah-mudahan sinyal tetap kuat gitu ya. Okay. Saya akan buka sebentar layar, setelah itu saya off cam lagi gitu, karena posisinya kurang baik gitu. Oke, Bapak, mungkin nanti saya bantu share screen juga materinya ya, Pak. Ya, baik. Jadi
share screen silakan ya, kan sudah ada ya slide saya ya. Silakan ditampilkan, silakan. Siapa Pak, sebelum masuk ke materi mungkin akan saya paparkan juga CV dari Bapak Husein Habsyi. Mohon izin Bapak. Ya, baik, untuk narasumber kita, alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir, yaitu Bapak Husein Habsyi. Beliau merupakan, bisa dibilang sudah expert di bidang HIV/AIDS dari mulai tahun 1996, melintang di berbagai bidang yang menangani HIV/AIDS. Untuk saat ini beliau menjadi salah satu deputi di yayasan, yaitu Pelita Ilmu Foundation. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya paparkan juga materi yang akan dibahas oleh Bapak Husein Habsyi selaku narasumber pada siang kali ini. Sebentar. Izin Bapak, apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Mungkin bisa diperbesar ya. Siapa Pak? Ya, baik, kepada Bapak Husein Habsyi selaku materi dari topik rehabilitasi sosial bagi orang dengan HIV/AIDS, yaitu kepada Bapak Husein Habsyi saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam Jumat barokah ya. Hari ini bisa kita bertemu dalam kesempatan webinar kali ini. Apresiasi untuk Sekolah Inovasi Peksos ya, Kemensos yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini akan bisa menambah wawasan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya menjadi wilayah kerja, peran yang dibutuhkan ya oleh tenaga-tenaga Peksos mungkin yang berhubungan kali ini dengan orang dengan HIV, di mana saat ini masih menjadi masalah besar Indonesia, walaupun telah relatif tertangani, tapi kasus-kasus di lapangan masih tetap memerlukan penanganan ya, baik dari aspek psikologis maupun aspek sosial selain masalah medis begitu. Kami di Yayasan Pelita Ilmu menjalankan program ini sejak berdiri tahun 1989 di Jakarta. Silahkan dilanjutkan screen-nya, kita lihat sama-sama. Ya, didirikan oleh 3 orang, Profesor Samsur Rizal Jauzi, Profesor Zubairi Jurban, dan Ibu Sri Wahyuningsih. 2 dokter di atas itu adalah ahli penyakit dalam dan menangani orang-orang HIV, ratusan jumlahnya setiap hari mereka beliau tangani begitu. Didirikan karena melihat masalah HIV ini bukan hanya masalah medis saja, karena itu Yayasan Pelita Ilmu didirikan juga untuk menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh orang dengan HIV yang mulai bermuncul di tahun 80-an ya. Pertama kali HIV kan di Indonesia ditemukan tahun 87. Yayasan Pelita Ilmu berdiri tahun 89. Lanjut. Ini dia pengurusnya, saya sendiri sebagai wakil ketua saat ini. Ada 25 orang staf dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk ratusan relawan. Lanjut. Lokasi kegiatan ada di berbagai wilayah ya.
terutama lokasi untuk berhubungan dengan orang HIV itu di daerah Tebet ya, di Sanggar Kerja. Kami namakan tempat itu Sanggar Kerja. Ada di daerah-daerah lain menjalankan program-program yang lainnya. Lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya ada 3 program penting ya, yaitu pencegahan penularan HIV, konseling dan testing, serta dukungan untuk orang HIV. Ada 3 program besar. Lanjut. Semua ini 3 program besar ini kami sebut layanan berkesinambungan ya, continuum of care gitu. Karena pencegahan, setelah dicegah itu ada edukasi, penyuluhan, kemudian orang dikonseling, setelah dikonseling ada yang positif itu diberi dukungan gitu. Dan setelah didukung itu juga perlu dukungan lebih lanjut untuk dicegah agar orang HIV tidak menularkan ke orang lain. Jadi ini menjadi continuum of care. Lanjut. Kegiatan penyuluhan ini ada sasarannya remaja, sekolah, remaja luar sekolah, mahasiswa, ibu hamil, kemudian populasi risiko tinggi ya, ada wanita pekerja seks, waria, lelaki seks lelaki, pengguna narkoba suntik, dan high risk man begitu. Lanjut. Untuk dukungan orang HIV, ini yang menjadi inti yang kita diskusikan saat ini. Kami mendirikan rumah singgah ya, atau sanggar kerja, sebuah rumah untuk memberi layanan kepada orang HIV. Kemudian ada relawan pendamping, tenaga badis, kemudian ada rujukan tenaga ahli, ada layanan untuk ARV, obat-obat antiretroviral, ada bantuan advokasi kalau mereka yang sedang didiskriminasi kita bantu, ada support group, kelompok persahabatan orang-orang HIV, dinamakan Top Support, kemudian ada dukungan untuk anak dengan HIV, karena kasus anak sekarang jumlahnya juga makin bertambah ya jumlahnya. Ada ratusan anak HIV saat ini didampingi oleh Yayasan Pelita Ilmu. Ada kegiatan income generating. Kemudian ada terapi kreatif ya untuk mereka bisa meningkatkan semangat hidup para orang HIV. Itu ada kegiatan-kegiatan terapi kreatif. Lanjut. Program dukungan untuk program dukungan psikososial untuk orang HIV atau ODA itu ada beberapa kegiatan. Ini mungkin bisa saja ini menjadi hal yang disebut sebagai rehabilitasi sebenarnya. Psikososial ya. Membantu masalah psikologis bagi orang HIV, mengatasi rasa takut, khawatir, stres, depresi, ya kan. Kemudian membantu mengatasi masalah sosial ODA seperti dikucilkan, stigma, diskriminasi, masalah ekonomi keluarga. Kemudian meningkatkan pemahaman kesadaran ODA terhadap kondisi kesehatan dirinya dan mencegah penularan HIV ke orang lain. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup ODA begitu. Jadi walaupun HIV dia diharapkan bisa survive gitu ya, bersemangat mengisi kehidupannya. Lanjut. Ini udah ya, lanjut lagi. Ini contoh-contoh program-program bekerja sama dengan Kemensos waktu itu dengan Pak Direktur nih waktu ini, pasti ya. Ada program dukungan termasuk bantuan kepada orang HIV ya, bantuan usaha ekonomi produktif gitu. Lanjut. Lanjut lagi. Bisa lanjut? Oke, ada temporary shelter ya, atau sanggar kerja untuk orang HIV. Itu dari tahun 94 ada tanah di Parung, kemudian tanah itu tidak dijadikan sebagai shelter karena di Indonesia itu sepertinya orang HIV lebih cocok tinggal di daerah di rumah padat penduduk begitu ya, tidak harus terpisah begitu, sehingga dibeli sebuah rumah gitu ya untuk menjalankan program ini, yaitu di daerah Kebon Baru ya tahun 98. Lanjut. Ini fungsinya seperti apa? Ini untuk rumah singgah sementara bagi orang
HIV, yang terutama yang belum diterima oleh lingkungannya, kesulitan tempat tinggal, sering menghadapi masalah diskriminasi seperti itu, bisa beristirahat di tempat ini. Kemudian ada sebagai model perawatan orang HIV di rumah. Jadi kalau mereka dijelaskan bagaimana hidup bersama-sama di rumah tidak menularkan, ya kontak sosial tidak menularkan, mereka bisa praktekkan di rumahnya begitu. Jadi ini melatih keluarga sebenarnya. Kemudian menjadi tempat bertemu bagi sesama orang HIV dan keluarganya. Kemudian menjadi lokasi pertemuan sesama orang HIV. Lanjut lagi. Di tempat ini ada kamar tidurnya, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada musola, ada dapur, aula, begitu. Ada kantin, ada beranda, ada garasi. Nah, di tempat ini menjadi semacam tempat merehab begitu ya bagi orang HIV. Ini bisa menjadi rumah kedua gitu bagi mereka. Jumlah yang datang sebenarnya banyak, tetapi ya kita prioritaskan kepada yang benar-benar membutuhkan begitu. Karena bukan berlama-lama di sini sebenarnya. Ini untuk beberapa waktu saja, setelah itu mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Slide berikutnya lanjut. Nah, ini pemanfaatannya di rumah ini sudah lebih dari 2.000 orang HIV tinggal di tempat ini, pernah singgah. Kemudian lebih dari 100 orang pernah menginap di tempat ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang dari luar negeri. Ada 100 ODA yang rutin kumpul di tempat ini untuk acara pertemuan begitu. Kemudian ada sekitar 150 anak orang HIV yang singgah kegiatan kumpul bocah. Kemudian tempat ini juga menjadi tempat belajar, studi tour, magang, training, riset, bisa untuk skripsi, tesis, disertasi dari berbagai kalangan, termasuk universitas, LSM, rumah sakit, pemerintah, swasta, tamu dari luar negeri begitu. Ini para mahasiswa juga yang Peksos ya, pekerja sosial dari Bandung itu udah beberapa kali sebenarnya untuk magang di tempat ini. Lanjut. Nah, tantangannya adalah jumlah ODA yang ingin menginap, jumlahnya terus bertambah begitu ya. Banyak yang tidak memiliki keluarga, kemudian jumlah kamar terbatas, jumlah tenaga pendamping juga terbatas gitu, karena sifatnya sukarela begitu ya. Kemudian dana operasional terbatas. Ini masih menjadi tantangan. Lanjut. Rencana mendatang ini kamar akan terus ditambah, kemudian melengkapi sarana dan perlengkapan, menambah jumlah tenaga pendamping, dan memperkuat kegiatan fundraising begitu. Rencana mendatang. Lanjut. Nah, pembelajaran dari kegiatan ini adalah membentuk temporary shelter ini diperlukan adanya ini terutama ini bagi pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan juga ya tempat seperti yang dikembangkan oleh Pelita Ilmu. Pembelajarannya adalah perlu adanya tim kerja yang memiliki idealisme, komitmen, dan tujuan yang sama. Inilah yang ada di Yayasan Pelita Ilmu. Kemudian sikap yang bersahabat, friendly, dengan orientasi klien oriented. Kemudian sikap open-minded dan dapat menerima dan melayani klien dari berbagai latar belakang masalah. Karena kita ketahui orang HIV itu berasal dari berbagai latar belakang. Dari orientasi seksual, dari agama, pendidikan, begitu. Latar belakang budaya, nah tapi tidak boleh ada dibeda-bedakan, harus siap mindset kita itu menerima semuanya begitu. Kemudian harus ada hubungan baik dan penerimaan dari masyarakat sekitar. Kemudian sistem rujukan yang kuat diperlukan dengan layanan kesehatan dan tim ahli. Kemudian ada fasilitas memadai dengan lokasi yang strategis. Gitu ya. Jadi lokasi kami itu yang di Tebet itu ini cukup strategis begitu, karena dekat dengan rumah sakit, dengan pasar begitu ya, sehingga mudah diakses oleh klien dan keluarganya. Kemudian ada kemitraan yang baik dengan pemerintah, swasta atau CSR dan perorangan yang potensial memberikan dukungan dana operasional. Itulah pembelajarannya. Lanjut. Nah, ini contohnya nih ya, gambar-gambar bisa dilihat di sini nih. Sini ada beberapa ruangan ya, ada ruang tamu, ada dapur, begitu, ada ruang tidur, kamar tidur. Dapurnya ini, tukang masaknya ini kita ambil dari masyarakat sekitar sana gitu.
Jadi ada ibu yang memang warga sekitar pinter masak, kita ajak menjadi juru masak di tempat kita ini, sehingga dia bisa juga memberi layanan masakan dan paham juga tentang beberapa aspek nutrisi bagi orang HIV yang tinggal di rumah ini. Begitu. Lanjut. Kemudian siapa dan peran petugas gitu ya yang menjadi staf dan relawan itu siapa di sini, bisa dilihat ya contohnya. Yaitu orang-orang yang terlatih dari bidang pengetahuan dan keterampilannya yang cukup memadai, dilatih dulu sebelumnya. Ya, jadi tidak hanya bekerja tapi dilatih dulu. Kemudian mereka punya jiwa kerelawanan, ada dedikasi yang tinggi begitu untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan layanan mereka. Ada sikap empati, artinya mau untuk menerima keadaan orang yang dilayani. Kemudian juga siap luangkan waktu, bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi orang HIV itu sangat yang dibutuhkan itu orang yang jadi pendengar yang baik sesungguhnya gitu. Kita bukan hanya pintar untuk bicara saja yang dibutuhkan, bukan hanya untuk menasehati, tapi mendengar. Nah ini kemampuan mendengar ini perlu dilatih nih. Jadi teman-teman Peksos mungkin juga harus memiliki kemampuan ini nih. Karena didengar raja itu juga membantu mereka begitu. Mereka bisa mencurahkan semua perasaannya, setelah mereka cerita, ini membantu mereka mengurangi rasa stresnya. Kemudian mereka bisa mendampingi Oda yang layanan, meningkatkan motivasi semangat hidup, kemudian memberikan akses layanan rujukan. Dukungan dari keluarga ini jadi penting ya untuk mengurangi rasa penat, menghilangkan kekhawatiran, kemudian memberikan ketenangan dan memunculkan kesenangan gitu. Jadi sesungguhnya kita tidak mengambil alih peran keluarga ya. Keluarga tetap paling penting, jadi kita mendampingi keluarga untuk mereka agar siap mendampingi orang HIV. Oda sehingga mendapatkan memberikan ketenangan dan kesenangan. Oda untuk mendapatkan layanan berkualitas. Nah ini contoh-contohnya ya, rumahnya nih, di situ ada macam-macam tuh, ada anak HIV, kemudian pernah juga ada panti sosial, itu datang ke tempat ini begitu ya. Ya silakan slide berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada tempat untuk bertemu para remaja relawan di tempat ini, sering pembelajaran, dan orang HIV juga bisa belajar di tempat ini, sama-sama belajar di tempat ini. Mohon maaf agak ramai ya di lingkungan sekitar saya ini saat ini. Terima kasih. Lanjut lagi. Nah, peran dari LSM atau LKS itu apa? Sebagai pemberi, penyedia layanan informasi, kemudian bisa meningkatkan kapasitas skill, komunikasi perubahan perilaku kesehatan, bisa juga untuk melakukan penelitian dan kajian, untuk advokasi kebijakan, penggalangan bantuan, dan juga penguatan LSM lain. Inilah peran yang dijalankan oleh YPI saat ini. Lanjut. Nah ini pernah tuh dikumpulkan semua ya, jambore, jadi seluruh relawan udah yang jumlahnya ratusan itu dengan udah dikumpulkan di tempat ini. Ini area tanah yang ada di Yayasan Pelita Ilmu di Parung yang sebelumnya ingin dibikin shelter di tempat ini. Tapi fungsinya jadi berubah ya, jadi tempat untuk fundraising di tempat ini sekaligus buat mereka bisa mengadakan berbagai aktivitas outbound di tempat ini gitu. Para relawan bersama orang HIV beserta juga dengan masyarakat yang ingin menikmati sarana tempat tersebut. Lanjut. Nah ini juga ada kegiatan lain lagi yaitu yang sifatnya entrepreneur. Jadi ini di tempat ini juga untuk meningkatkan pendapatan begitu. Ya. Lanjut ya. Nah, ini fungsi obat ARV apa saja ini untuk orang HIV. Ini penting juga diketahui oleh para relawan untuk memperpanjang masa memperpanjang masa tanpa gejala, meningkatkan kualitas hidup Oda, dan tujuannya untuk meningkatkan CD4 ya, untuk kekebalan tubuhnya dan menurunkan viral load-nya. Lanjut.
Nah, ARV ini bisa menyebabkan HIV telah berubah dari penyakit mematikan menjadi penyakit kronis yang bisa dikendalikan begitu ya. Kalau dulu mungkin ada vonis kalau udah HIV akan langsung meninggal begitu, tapi saat ini tidak demikian. ARV itu membuat harapan hidup bagi orang HIV semakin tinggi gitu ya, karena saat ini sudah ada orang yang sudah puluhan tahun ya hidup dengan HIV begitu ya, karena dia rutin minum ARV. Dia akan mengurangi ketakutan orang juga terhadap HIV dan pada akhirnya akan mengurangi stigma. Ya, bisa lanjut lagi. Maaf. Itu ya syaratnya itu harus terus diminum, tidak boleh putus ya, terus menerus, kemudian dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat juga, tidak perlu lupa. Jadi dia ini pengobatannya harus seumur hidup gitu. Sering sekali karena merasa kondisi sudah baik dia berhenti. Nah, ini bisa berbahaya bagi dirinya karena ARV itu bisa jadi resisten bagi dirinya begitu. Nah, jadi dia sekali minum itu harus sudah siap itu. Untuk seumur hidup dia harus minum obat itu dan kualitas hidupnya akan sangat baik sekali. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh yang menarik nih. Jadi ada satu orang HIV, ini menunjukkan bahwa kalau memang rutin minum ARV dengan dukungan sosial yang baik, dia akan bisa kondisi fisiknya sangat prima begitu. Nah, ini kawan kita ini luar biasa jalan kaki keliling Indonesia. Belum tentu orang yang tidak ARV itu mampu gitu, tapi dia mampu. Dia tunjukkan kemampuannya sambil dia mengedukasi orang-orang di sekitar perjalanan untuk peduli HIV. Lanjut. Nah, ini majalah yang pernah diterbitkan Yayasan Pelita Ilmu untuk dukungan bagi orang HIV dari dulu, tapi sekarang majalah ini sudah tidak ada karena sekarang serba medsos ya, begitu. Lanjut. Nah, ini juga contoh-contohnya ini dari dulu kita suarakan tentang masalah stigma diskriminasi. Jadi perlunya dukungan sosial. Lanjut. Nah, targetnya ya 3-0 perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu zero new infection, jadi tidak ada lagi kasus HIV pada tahun 2030. Kemudian zero AIDS related death, tidak ada lagi orang yang meninggal karena HIV. Dan yang ketiga adalah zero discrimination, tidak ada lagi orang yang diskriminasi karena HIV gitu. Jadi yang disebut 3-0 ya, target HIV di dunia tahun 2030. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, sekilas pengalaman yang telah dijalankan oleh Yayasan Pelita Ilmu, dan kami dengan senang hati jika ada nanti diskusi ataupun hal-hal lain yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Dan dalam Zoom ini juga ada kawan saya juga ya, ada Ibu Sundari, Ibu Tika begitu, yang mungkin juga akan bisa membantu. Jika nanti dalam diskusi mungkin ada kendala, saya saat ini posisi sedang mobile ya di Batam ya. Mohon maaf semua, teman-teman semua tetap semangat ya. Teman-teman dari Sekolah Inovasi Peksos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik materi dari Pak Hussein sebagai praktisi mungkinnya dalam penanganan HIV/AIDS. Pengalaman beliau, Masya Allah, dari beberapa materi yang disampaikan, saya cukup tergugah gitu ya. Ada beberapa yang dijalankan program utama, tadi mengutip dari materinya Pak Hussein, ada pencegahan, ada konseling, ada dukungan untuk bagi orang dengan HIV/AIDS. Mungkin Bapak izin untuk selanjutnya ada beberapa dari audiens kita yang ingin berdiskusi ataupun ada yang bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Saya izin memandu terkait pertanyaannya Bapak. Mungkin seperti ya. Ya, silakan. Tapi nanti jika ada kendala begitu ya, di sini ada kawan saya mungkin ya, Ibu Sundari atau Ibu Tika yang bisa bahas. Mas, bisa moderator bisa dengar kami nggak? Siap Bapak, terdengar Pak. Tadi ya.
Boleh, Pak. Bisa diberi kesempatan untuk bertanya ya? Boleh Pak, dari Bapak Buara dipersilakan. Ya. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kuswara, Pak narasumber Pak Husein ya, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kami sebagai penyuluh sosial media, Pak. Nah, yang pertama, kami sangat mengapresiasi ke Yayasan Bapak karena memang di sana itu sebagai rumah pelayanan, di mana pelayanannya itu adalah anggota ODA. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Pak. Yang pertama, saya bicara masalah Komisi Penanggulangan Aib Daerah. Sementara ini forum ini atau komisi ini kayaknya sudah tidak ada, Pak. Nah, padahal dulu setahu saya sekian tahun yang lalu ada yang namanya Komisi Penanggulangan Aib Daerah, sehingga komunikasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu sangat mudah. Apa betul dan tidak? Apakah itu termasuk hoax atau emang salah kami atau gimana? Mohon diluruskan sehingga KPID, Komisi Penanggulangan Komisi Penanggulangan Aib Daerah lah, intinya seperti itu. Kalau nggak salah dulu ada, sehingga di situ menjadikan ajang KPAP Pak, Komisi Penanggulangan Aib Provinsi. Ya itulah yang itu. Sehingga sampai sekarang kayaknya di bidang rehabilitasi sosial yang khusus di dinas sosial itu kayaknya sudah tidak menangani, katanya seperti itu karena sudah dioper alih atau di take over ke pemerintah pusat. Nah, sehingga namanya KPI, Komisi Penanggulangan Aib Daerah itu sudah tidak ada. Padahal sementara peran di situ menurut saya cukup dominan ya, membantu pemerintah pusat di daerah untuk menanggulangi masalah air. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, perilaku. Saya bicara ini masalah perilaku. Perilaku itu terkadang juga kita perlu pencerahan kepada juga termasuk masyarakat umum, karena juga perilaku ini perlu mindsetnya, karena orang tidak tahu ya siapa yang kena AIDS dan tidak, namun juga masyarakat juga harus paham terkait penularan HIV/AIDS itu melalui apa yang dominan, misalkan melalui jarum suntik atau melalui seksual dan lain sebagainya, sehingga masyarakat paham terkait penularan yang dominan yang bisa terserang oleh HIV/AIDS itu adalah melalui apa. Itu yang kedua, Pak Husein. Yang ketiga, kira-kira HIV/AIDS ini sekarang kayaknya masyarakat tuh tidak terlalu trauma ya, tidak terlalu rumah dengan penyakit HIV itu, kayaknya sepi-sepi aja gitu, nggak kayak dulu. Waduh, yang namanya penurunan sindrom itu kan, AIDS itu kan, HIV itu human immunity sindrom ya, sehingga itu sangat ditakuti dan sangat dalam posisi stigma masyarakat itu sangat ketakutan. Nah, kenapa posisi sekarang itu masyarakat apakah sudah paham, sudah tahu terkait dengan HIV/AIDS? Itu Pak, mungkin dari kami, atau mungkin satu lagi, saya sangat antusias ya terhadap program penanganan pelayanan yang dari rumah Bapak ini. Ada program apalagi mindset ke depan, ada penambahan ruangan ini yang memungkinkan juga tambahan-tambahan ini bisa terakomodir di tempat Bapak. Yang terakhir Pak Husein, ini kami juga fenomena di lapangan ya. Kemarin terjadi ada pengiriman istilahnya itu ada wanita nakal lah di daerah Jawa Timur, dikirim ke Semarang, itu ada isu yang bersangkutan itu kena tertular HIV, tapi kurang tahu ada 20 orang waktu itu. Kami menerima transfer kiriman pemulangan, yaitu ada di daerah Jawa Tengah dari Jawa Timur, ada terindikasi masalah HIV/AIDS. Nah, sekarang yang berperan di situ untuk menentukan siapa sih orang ini yang terkena HIV/AIDS, karena orang juga kalau sudah dicek ya, HIV/AIDS itu udah harus siap antara mental, fisik dan lain sebagainya. Karena kalau udah seseorang sudah divonis sebagai pengidap HIV, itu sudah siap dengan segala risikonya, termasuk juga risiko perilaku, risiko juga apa dan lain sebagainya. Saya kira 5 hal tadi mungkin Pak Husein, sementara kami dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Kurang lebihnya mohon maaf. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Yohandi. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuswara dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kita, Pak Husein. Baik, untuk Pak Husein, apakah akan langsung dijawab mungkin dari Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Ya, maaf lagi di jalan ya. Baik, Pak. Ya, baik. Pak Kus tadi ya, Pak Kus dari Dinas Sosial Jawa Tengah. Banyak ya pertanyaannya, tapi memang penting untuk dibahas begitu, dan supaya semuanya bisa memahami isu yang disampaikan oleh beliau begitu. Jadi betul Pak, bahwa saat ini Komisi Penanggulangan AIDS nasional maupun provinsi sekarang posisinya ini tidak seaktif dulu, karena memang ada kebijakan untuk perampingan dari lembaga non-struktural beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Presiden, termasuk dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Nah, ketika terbentuk dulu ya tentu dengan wewenang yang dimiliki, banyak sekali program koordinasi penanggulangan tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota dijalankan. Karena ini lembaganya mengkoordinir lintas kementerian begitu ya. Banyak sekali kementerian-kementerian bernaung menjadi anggota dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ini. Tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian Sosial, Pendidikan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan seterusnya. Termasuk juga pelibatan dari lembaga swadaya masyarakat begitu. Nah, pada kondisi sekarang dengan tidak adanya lembaga tersebut, sebenarnya fungsi ini bisa menempel ke ke dinas begitu ya, ke dinas kesehatan begitu ya. Tentu jadi terbatas mungkin ya peran dan wewenangnya begitu, karena lebih banyak aspek kesehatan mungkin yang dilakukan. Beberapa Pemda masih tetap aktif itu, saya dengar begitu peran tersebut, seperti di Jawa Barat begitu ya, ini cukup aktif. Di Jawa Tengah saya juga belum terlalu dengar lagi begitu. Harusnya tetap ada ya aktivitasnya dalam lingkup-lingkup terbatas begitu. Paling tidak peran penting yang pernah digulirkan beberapa tahun lalu itu oleh KPAN masih bisa dijalankan begitu. Ya mungkin keterbatasan anggaran tentu ada, tapi ini menjadi challenge juga, menjadi tantangan kalau bisa ada potensi yang bisa didapatkan begitu ya. Apakah dari pendanaan lokal daerah begitu ya, ataupun para lembaga swadaya masyarakat bisa mendapatkan resources dari funding ya. Dari internasional juga masih banyak saat ini untuk HIV, paling tidak ya, yang terutama dari Global Fund saat ini. Tentang ini, saya setuju Pak tentang masalah perilaku tadi itu, bahwa memang ini tentang masalah perilaku ya, bukan masalah kelompok tertentu. Siapapun bisa kena kalau memang ini berhubungan dengan perilakunya gitu. Jadi kelompok yang kelihatan baik-baik saja itu bisa saja terinfeksi HIV jika perilakunya memang perilaku yang beresiko begitu ya. Sebaliknya kelompok yang mungkin selama ini dilihat kelompok marginal begitu, yang dianggap ini orang-orang yang dianggap dari kelompok yang disingkirkan dari masyarakat ya, seperti misalnya wanita pekerja seks, kemudian juga pengguna narkoba, waria dan lain-lain begitu, itu kelompoknya. Tapi kalau perilakunya dia itu memang paham ya tentang cara mencegah penularan, dia tidak akan tertular gitu. Ini yang perbedaan antara pendekatan kelompok dengan perilaku. Dan inilah yang menyebabkan HIV ini menjadi masalah besar, karena ini masalah perilaku. Tidak ada yang bisa memastikan perilaku seseorang seperti apa, kan ini sangat privacy ya, pribadi seseorang begitu. Sehingga caranya adalah dianggap semua ada resiko, maka edukasi ini diperlukan oleh semua pihak begitu, agar dia juga bisa mencegah jangan sampai tertular begitu.
bukan hanya populasi yang kita anggap berisiko selama ini seperti WPS, wanita pekerja seks, pecandu narkoba begitu, tapi juga kelompok-kelompok lain yang bisa ada risiko belakangan ini seperti ibu rumah tangga sekalipun kalau ternyata pasangannya juga berisiko, dia juga ada risiko untuk tertular, dan juga nanti hubungannya ke bayi yang dikandungnya sehingga anak-anaknya pun juga ada risiko kalau seorang ibu HIV itu melahirkan begitu. Kemudian yang lainnya tentang apa itu ya? Mungkin moderator bisa bantu. Izin Pak, terkait yang masyarakat itu terkait tren trauma HIV-nya tidak semenakutkan dulu gitu Pak. Oh ya, jadi artinya begini, saat ini kalau dari segi tren ya memang sebenarnya relatif bisa terkendali gitu dibandingkan dengan dulu begitu ya, relatif bisa terkendali. Tetapi bukan berarti ini sudah selesai semua masalah begitu ya, karena memang kalau dibandingkan ya secara umum begitu ya, kepanikan pada saat awal-awal kasus HIV muncul ini beda dengan saat ini. Kalau pada awal-awal itu kan hampir semua itu mengalami kepanikan yang luar biasa, sampai ada pengusiran, pengucilan begitu kan. Tidak boleh tinggal seorang HIV di sebuah lingkungan padat penduduk begitu ya. Kemudian apalagi itu tidak ada yang mau untuk mengurus jenazah bagi orang HIV misalnya, itu kita alami beberapa waktu lalu. Bahkan ada yang tempat tinggalnya itu dibedakan di sebuah rumah gitu ya, ditaruh di ujung rumah di pojokan begitu. Nah ini piring, gelas, peralatan-peralatannya dibedakan begitu. Tapi hal seperti itu sekarang sudah tidak. Itu karena mungkin beberapa waktu lalu gencarnya informasi itu ini menyebabkan masyarakat sudah mulai semakin paham begitu ya. Tapi saya setuju dengan yang Pak Kus bilang tadi, bukan berarti kita jangan terlena begitu. Aspek pencegahan tetap perlu, karena kalau terlena bisa akan bisa meledak lagi begitu. Dan Indonesia termasuk yang masih meningkat begitu, walaupun sudah tidak separah dulu. Kalau negara lain saat ini sudah stabil sebenarnya, negara lain seperti Thailand itu udah rata gitu, udah tidak meningkat lagi. Nah, kita masih tetap belum bisa aman 100%. Karena itu kewaspadaan masih tetap perlu gitu. Saya setuju itu. Karena itu semua pihak harus ikut kerja untuk itu gitu ya, untuk bergerak mengkampanyekan ya. Saya rasa itu. Ada lagi yang lain, moderator? Ya, baik, mungkin sebelumnya ya Pak Hussein, itu apa namanya, kira-kira kondisi saat ini penularan yang berisiko tinggi itu melalui apa? Ini yang mungkin juga perlu pemahaman kepada teman-teman, sehingga baik, Pak. Ya. Dulu kayaknya itu melalui narkoba dan seksual ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa berpotensi itu penularan HIV itu ya juga akan dijadikan suatu dilema gitu. Itu mungkin Pak Hussein. Ya, jadi pada saat ini faktor penularan memang terbesar itu adalah melalui hubungan seksual ya, heteroseksual ya. Kalau dulu Pak, beberapa waktu lalu sempat peningkatan terbesar itu adalah melalui penggunaan narkoba suntik. Itu sampai hampir 50% itu adalah karena cepatnya penularan narkoba melalui narkoba suntik. Jadi kan kalau jarum itu kan itu pindah darah langsung gitu, cepat sekali penularannya. Sharing needles kan orang-orang pengguna narkoba itu. Nah, tapi dulu itu gencar sekali program harm reduction, pengurangan dampak buruk itu, sehingga penyuluhannya gencar sekali untuk orang-orang pengguna narkoba, sehingga mereka udah nggak lagi tuh pakai jarum suntik yang berganti-ganti berganti-ganti jarum, itu sudah banyak ditinggalkan begitu. Nah, sekarang ini yang banyak itu memang melalui jarum seksual lagi saat ini. Kenapa? Ya masalah seksual ini kan semua hal yang lumrah ya dijalankan gitu. Kalau jarum suntik mungkin menyakitkan begitu kan, dan di kelompok tertentu saja. Tapi ini masalah penularan melalui seksual ini masih terus, karena yang berisiko itu kan kelompok ini Pak. Kelompok lelaki 3M Pak. Men,
apa namanya tuh main mobile with money. Jadi lelaki-laki yang punya uang dan berpindah-pindah gitu. Nah mereka ini berisiko Pak. Itu pekerjaannya kan macam-macam tuh yang main mobile with money itu. Orang yang sering berpindah satu tempat ke tempat lain dan mereka ternyata melakukan hal yang berisiko gitu di tempat-tempat yang dia singgahi itu gitu. Nah ini masih banyak nih hal-hal seperti itu. Dan penggunaan kondom Pak ya, kondom untuk pencegahan penularan HIV ternyata tuh di Indonesia itu masih rendah sekali, kurang dari 5%. Termasuk di kelompok yang berisiko ini. Nah selama dia tidak menggunakan, wah ini berisiko ini, itu akan terjadi penularan begitu. Nah, sebagian besar itu sehingga sekarang lebih banyak itu sasarannya itu adalah sebenarnya kepada kaum lelaki gitu. Karena kalau kaum lelaki ini yang apalagi terutama yang lelaki 3M ini tidak terkendali, ini penularannya ke perempuan dan sekarang ini kasus perempuan ibu-ibu rumah tangga begitu udah makin tinggi saat ini. Bisa saja karena lelaki melalui suaminya yang dia nggak sadar gitu ya, dia nggak pahami sebenarnya lelaki yang berisiko gitu. Kasusnya sekarang nih ibu rumah tangga HIV ini tinggi juga gitu. Nah sehingga sekarang program pencegahan HIV dari ibu ke bayi menjadi penting agar anak-anak itu jangan sampai terinfeksi HIV. Kalau ibu hamil HIV dikasih obat-obatan selama hamil, anaknya bisa selamat Pak. Saya rasa itu Pak. Baik, kepada Bapak Kuswara sebagai penanya tadi, bagaimana tanggapannya Bapak? Saya kira cukup. Matur Mas Yohandi, matur cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kuswara atas pertanyaannya. Mungkin beralih ke Bapak Ibu selanjutnya yang ingin berdiskusi ataupun bertanya jawab kepada narasumber kita Pak Husen. Saya persilahkan. Ya, baik izin Bapak, tadi saya ada beberapa materi yang tergugah mungkinnya ada beberapa bentuk program dukungan psikososial gitu yang dijalankan oleh Yayasan Pelita Ilmu Foundation itu, yang salah satunya yaitu bantuan advokasi. Nah, mungkin Bapak bentuk bantuan advokasinya itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh Yayasan Pelita Ilmu di sana Pak? Oke, baik. Bentuk yang bisa dilakukan selama ini oleh Yayasan Pelita Ilmu, layanan advokasinya itu contohnya ya, pernah ada karyawan gitu ya, karyawan dikeluarkan dari pekerjaannya karena ketahuan HIV positif. Nah, ini kita melakukan advokasi, membantu menyadarkan para pimpinan perusahaan, menjelaskan bahwa seorang karyawan itu berhak untuk tetap bekerja. Karena dilindungi juga tuh oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja, begitu tidak boleh ada diskriminasi karena HIV untuk sebagai karyawan. Kemudian ada juga yang advokasi yang kita lakukan, misalnya yang paling kelihatan hasilnya itu perjuangan untuk mengadvokasi dapatnya obat-obatan gratis gitu bagi orang HIV. Karena dulu itu obat HIV mahal sekali, bisa 8 juta rupiah per bulan, dan karena obatnya itu impor begitu. Dan itu obat paten. Nah, itu kita advokasi yang kita lakukan membantu penyediaan obat-obat ARV itu supaya bisa diproduksi secara generik di Indonesia, dan sudah ada obatnya itu. Dan sekarang ini dibeli oleh dana APBN sehingga gratis bagi orang HIV di Indonesia saat ini. Ada juga misalnya keluarga ya yang anaknya begitu tidak diterima oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Nah, ini kita membantu untuk keluarga untuk bisa sadar menerima orang HIV. Kita contohkan tidak menular melalui cara kontak sosial biasa begitu. Kemudian juga untuk sekolah ya, ada juga sekolah yang anak itu tidak diterima. Ini kita coba bantu untuk menyadarkan pihak sekolah kalau anak HIV bisa sekolah sama-sama. Tidak perlu ada sekolah khusus bagi anak HIV, itu malah diskriminasi baru itu. Tapi harusnya mereka bisa tetap sekolah seperti yang lain. Tapi yang paling penting menyadarkan pihak pimpinan sekolah begitu, bahwa anak HIV bisa tetap sekolah seperti biasa. Karena ya melalui peralatan sekolah sehari-hari bermain itu tidak diperlukan. Ini beberapa contohnya aja.
Oke, baik. Bapak berarti untuk terkait advokasi ini berfokus pada penciptaan inklusivitas bagi Oda mungkin ya, Pak. Mungkin ada Budi Sulis yang raisen, dipersilakan apabila ingin bertanya Bapak. Terima kasih. Mohon izin saya terlambat untuk masuk tadi. Saya dari Dinsos Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya mau mohon saran saja. Jadi kami dari Dinsos sebenarnya punya keinginan untuk melakukan proses atau tahapan rehabilitasi di teman-teman yang sedang ini Oda, teman-teman Oda lah. Nah, bagaimana caranya melakukan pendekatan mereka kepada mereka sehingga mereka terbuka untuk mau kemudian menerima dinas, selain dinas kesehatan kayak dinas sosial, untuk gandeng bersama, kemudian membuat program rehabilitasi bersama sehingga nanti kita bisa mensupport kepada teman-teman Oda ini lebih optimal. Kami rasakan, teman-teman Oda mulai terbuka ke kami di sisi data baru di tahun ini lah. Di tahun-tahun sebelumnya kami mungkin belum terlalu bisa masuk ke mereka, dan sekarang kami usaha mengkonekkan dengan Balai Kemensos untuk mendapatkan bantuan permakanan sama kewirausahaan. Tapi masih banyak yang sifatnya teman-teman Oda ini menutup diri, sehingga kami itu mau mensupport masih agak kesulitan. Dan di Jepara hari ini kami sedang membuat program rehabilitasi 6 bulan buat anak-anak ADHA ya, anak tiap bulan kami bersama dengan dinas kesehatan, dan alhamdulillahnya anak-anak sudah mulai bisa kami akses, tapi yang dewasa ini yang masih belum. Mungkin bisa berbagi bagaimana caranya melakukan pendekatan kepada komunitas atau orang-orang tersebut sehingga mereka mau membuka diri dan kita malah bisa masuk untuk mensupport membuat bantuan atau program rehabilitasi yang mereka butuhkan. Begitu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kemudian kepada Pak Hussein dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan coba ini menyampaikan tanggapan ya terhadap yang disampaikan Pak Budi dari apa tadi, Rembang ya tadi kalau nggak salah. Ya. Jepara Pak. Oh Jepara, Jepara, Jawa Tengah. Baik. Jepara. Jadi yang paling penting ya itu kita itu membangun rasa trust, percayaan dari Oda bahwa kita ini memang adalah orang-orang yang memang ingin membantu dan berpihak ke mereka gitu. Kita bukan orang-orang yang ingin melakukan razia begitu kan, penangkapan semacam itu. Kita itu punya keinginan yang baik bersama-sama mereka. Tapi mereka ini yang lebih penting Pak memang adalah kita menanamkan kepercayaan mereka. Kita tidak akan membongkar rahasia mereka. Ini penting. Jadi masalah konfidensialitas itu nomor satu bagi orang-orang HIV ini. Karena banyak di antara mereka itu yang masih belum bisa untuk membuka dirinya begitu, berhubungan dengan pekerjaannya, berhubungan dengan jabatannya dan posisinya di keluarga misalnya. Jadi kalau kita bisa jaga aja itu, artinya kita katakanlah begini, kalau berinteraksi dengan teman-teman HIV itu tidak perlu untuk menanyakan hal yang sangat privasi. Kalau kita bisa pertama kontak awal dulu begitu, tanpa ada identitas apapun ya, membangun trust, kepercayaan begitu. Lama-kelamaan sebenarnya mereka akan tanpa diminta akan mungkin menyampaikan tuh Pak data-data mereka. Kalau kita sudah bisa dipercaya oleh mereka dan mereka yakin kita itu tidak menyalahgunakan begitu data-data mereka misalnya. Ya kita sadar ya data-data itu, beberapa data memang dibutuhkan kalau misalnya ingin memberikan bantuan begitu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah menanamkan pemahaman dan persepsi yang benar begitu bagi teman-teman Oda bahwa dengan dukungan ini akan paling tidak akan bisa membantu sedikit permasalahan sosial yang dia hadapi begitu. Kemudian kalau itu sudah terbentuk begitu ya, ini lakukan hubungan yang terus dijaga interaksinya. Jangan sampai ada sebuah program yang kesannya hit and run begitu. Jadi karena itu perlu adanya dampingan ya. Ada teman-teman LSM atau para relawan yang terus memastikan hubungan kita itu tidak hanya sekali saja, tapi terus menerus. Nah, kalau sudah sampai terbentuk begitu,
ini adalah akan terbentuk suasana yang saling mendukung, saling membangun. Mau ada usulan-usulan bersama nih, ayo kita bikin sebuah tempat, kita rancang bersama, tempatnya rancang bersama, warnanya, tempatnya, fasilitasnya rancang bersama. Karena itu adalah kepemilikan, self belongingnya tinggi begitu. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin yang selama ini kita coba kembangkan, Bang. Dengan hal seperti itu ada kepemilikan bersama sehingga tanpa sadar kita menjadi bagian saudara gitu bagi teman-teman HIV. Sebagai pekerja sosial, sebagai relawan, ini hal-hal profesional yang kita jalankan ternyata juga menjadi sebuah persahabatan begitu ya bagi Oda dan keluarganya. Begitu, mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan. Ini Pak Moderator, Mas Moderator dan teman-teman, posisi saya memang lagi nggak mendukung nih saat ini. Saya sedang sebenarnya diskusi seperti ini. Saya sedang ada kegiatan di Batam, koneksi juga kurang baik. Nanti ada kawan saya di sini, Ibu Sundari ya, dari Yayasan Pelita Ilmu. Mohon Ibu Sundari bisa ikut membantu beberapa pertanyaan teman-teman, karena Bu Sundari juga menjalankan program ini di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada Bapak Budi, bagaimana tanggapannya atas jawaban yang telah disampaikan, atas pertanyaan Bapak yang telah disampaikan oleh Bapak Hussein sebagai pemateri. Ya, baik, kepada Pak Budi, apakah ada tanggapan terlebih dahulu atas jawabannya, Pak? Terima kasih, ampun. Oke, baik. Akan kita lanjutkan mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada narasumber kita terkait topik yang pada saat ini dibahas, yaitu rehabilitasi sosial bagi orang dengan HIV/AIDS. Baik, kepada Bapak Ibu, saya persilakan mungkin satu atau dua orang lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya dan berdiskusi bersama materi kita. Saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi terkait webinar kali ini, karena dengan mengisinya Bapak Ibu absensi akan sertifikat kepada emailnya masing-masing. Baik, atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hussein, saya mengikuti beberapa materinya. Yang pertama ada 3 program utama yang dijalankan oleh Yayasan Pelita Ilmu. Yang pertama ada pencegahan penularan HIV atau penyuluhan. Yang kedua ada konseling, testing, dan layanan kesehatan. Yang ketiga ada dukungan untuk orang dengan HIV/AIDS. Mungkin ada beberapa yang menjadi tujuan ataupun program yang dijalankan oleh Yayasan Pelita Ilmu, di antaranya membantu mengatasi masalah psikologis dari orang dengan HIV/AIDS, membantu mengatasi masalah sosial dari orang dengan HIV/AIDS, ada meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang dengan HIV/AIDS tentang kondisi kesehatan dirinya, dan terakhir ada meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup dari orang dengan HIV/AIDS. Mungkin berhubung dengan keprofesian kita, ada beberapa yang bisa diperankan oleh kita sebagai pekerja sosial yang menangani orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama ada sebagai pemberi atau penyedia informasi, yang kedua ada sebagai pemberi atau penyedia layanan, dan yang ketiga kita sebagai peneliti atau kajian, kemudian bisa sebagai advokator dari kebijakan yang mendukung inklusivitas dari orang dengan HIV/AIDS.
Kemudian selanjutnya ada penggalangan bantuan bagi orang HIV/AIDS, dan yang terakhir ada peran yang bisa kita ambil yaitu penguatan LSM atau LKS yang bergerak di HIV/AIDS, penanganan HIV/AIDS. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan atas pemaparan materi yang disampaikan pada Sekolah Inovasi Peksos seri ke-91 ini bersama Bapak Hussein Habsyi. Semoga materi yang telah disampaikan oleh beliau bisa kita simak, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai kerja sosial. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, dan ilmu yang bermanfaat ini semoga bisa menjadi ladang keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya sebagai Yohani Farul Hoji sebagai moderator izin menutup webinar kali ini, webinar Sekolah Inovasi Peksos seri ke-91. Semoga Bapak Ibu sebagai audiens bisa mengambil hikmah dan ilmunya, disehatkan dan dilancarkan dalam segala kegiatannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.